Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 7 akan mempresentasikan rumus statistika inferensia pendugaan. Di sini saya Rizky Athaulia. Saya Ardian Tepangestur. Di sini saya akan menjadi yang pemateri pertama. Di sini, statistika inferensia pendugaan adalah cara mengambil kesimpulan atau membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Yang satu pengertian, pendugaan adalah proses menggunakan statistik sampel untuk menaksir atau menduga nilai suatu parameter populasi yang tidak diketahui. Dua konsep dasar. Populasi keseluruhan objek atau individu yang menjadi perhatian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Parameter adalah ukuran numerik yang menggambarkan karakteristik populasi. Statistik adalah ukuran numerik yang dihitung dari sampel. Yang ketiga adalah tujuan pendugaan, yaitu yang pertama, menaksir nilai parameter populasi, mengukur ketelitian pendugaan, memberikan rentang nilai yang mungkin memuat parameter atau populasi. Yang keempat adalah jenis pendugaan. Pendugaan titik, yaitu memberikan satu nilai tunggal untuk menduga parameter. Yang kedua, pendugaan interval, yaitu memberikan selang nilai yang diyakini memuat parameter dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, yang kelima adalah interval kepercayaan. Interval yang dibangun dari sampel yang digunakan untuk menduga parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Yang keenam adalah sifat pendugaan yang baik. Yang satu tidak bias. Nilai dugaan rata-ratanya sama sekali dengan parameter. Yang ketiga konsisten. Semakin besar sampel, nilai dugaan semakin mendekati parameter. Yang ketiga adalah efisien, memiliki varians terkecil di antara semua penduga tak bias. Yang selanjutnya adalah yang akan dibawakan oleh Mas Ardi. KB1, distribusi sampling dan teorema limit pusat. Distribusi sampling, distribusi dari suatu statistik sampel, X bar, P, S kuadrat, dan lain-lain, yang diperoleh dari semua sampel berukuran N dari suatu populasi. Teorema limit pusat atau CLT, jika N cukup besar, N lebih besar dari 30, maka distribusi sampling X bar mendekati normal tanpa memandang bentuk distribusi populasi. X, N akar catatan untuk N kurang dari 30, gunakan distribusi T jika tidak ditemukan, tidak diketahui atau asumsi normal jika populasi normal. KB2, pendugaan titik dan selang rata-rata. Pendugaan titik terbaik untuk adalah rata-rata sampel X bar sigma N sigma I per N XI per N. Selang kepercayaan untuk distribusi normal CI X bar plus minus ZA pangkat 2 ZA per 2 N per 2 per akar N. Tidak diketahui N lebih besar dari 30, pendekatan normal. CI X bar plus minus ZA setengah S per akar N. Tidak diketahui N kurang dari 30, distribusi T CI X bar plus minus TA per 2 N min 1 S per akar N. Selanjutnya untuk KB3 akan saya bawakan, yaitu KB3 tentang pendugaan titik dan selang proporsi. Pada KB3 ini kita akan mempelajari pendugaan titik dan selang proporsi. Proporsi digunakan untuk menunjukkan perbandingan jumlah anggota yang memiliki karakteristik tertentu terhadap jumlah seluruh sampel. Simbol P-topi menunjukkan proporsi sampel yang digunakan untuk menduga proporsi populasi. Simbol X menyatakan banyaknya anggota sampel yang mempengaruhi kriteria tertentu, sedangkan N adalah jumlah seluruh sampel yang diteliti. Selain pendugaan titik,
terdapat pendugaan selang atau selang kepercayaan. Selang kepercayaan memberikan rentang nilai yang diperkirakan memuat proporsi populasi sebenarnya. Pada rumus ini terdapat simbol Z alfa per 2 yang merupakan nilai kritis dari distribusi normal, serta simbol alfa yang menunjukkan tingkat kesalahan. Dengan demikian, kita tidak hanya memperoleh satu nilai dugaan, tetapi juga mengetahui tingkat keyakinan terhadap hasil dugaan tersebut. Selanjutnya ada KB4, pendugaan titik dan selang varians. Pada KB4 ini, kita akan mempelajari pendugaan titik dan selang varian. Varian digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran data terhadap rata-rata. Simbol S kuadrat menyatakan varian sampel yang digunakan untuk menduga varian populasi, sedangkan sigma besar menunjukkan proses penjumlahan seluruh data. Sedangkan XI adalah data ke I dan X bar adalah data rata-rata sampel. Simbol N menunjukkan jumlah sampel dan N dikurangi 1 disebut derajat bebas. Untuk menentukan selang kepercayaan varians digunakan distribusi C kuadrat atau di sini ada X kuadrat. Simbol ini digunakan untuk memperoleh batas bawah dan batas atas varian populasi yang diperkirakan. Dengan adanya selang kepercayaan, kita dapat mengetahui rentang nilai varians populasi yang mungkin berdasarkan data sampel yang diperoleh. Sekian presentasi rumus statistika inferensia dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.